Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senja Nurhalisa. Di sini saya akan menjelaskan perekayasa sebagai media dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu hiwar. Sebelum masuk ke perekayasa, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang media pembelajaran. Pada saat ini media pembelajaran sangat diperlukan karena sangat membantu dalam proses pembelajaran. Sesuai dengan zamannya, media pembelajaran akan terus berkembang. Penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi kualitas, membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi, serta perasa kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran ini pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat ini. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, media tidak luput dari pembahasan sistem pembelajaran secara menyeluruh. Nah, kata media ini berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Istilah ini merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sebuah sumber dan sebuah penerima. Banyak ahli yang memberikan batasan tentang media pembelajaran. AICT atau Association for Educational Communication and Technology memberikan batasan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk orang menyalurkan pesan. Gaines mengartikan media sebagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Nah, kemudian menurut Hamalik, beliau mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Sedangkan Umar Malik, beliau mengatakan media pembelajaran merupakan alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antar guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, hal ini senada dengan pendapat Rustiah. Beliau mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunitas dan interaksi edukatif antar guru dan siswa dalam proses pengajaran di sekolah. Selanjutnya yaitu ini adalah gambar dari The Cone of Learning atau kerucut pengalaman Dell's Cone Experience. Jadi dalam kerucut ini Dell mengatakan bahwa hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan sampai kepada lambang verbal atau abstrak. Nah, yang selanjutnya yaitu ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini selalu terdiri dari dua unsur penting. Yang pertama itu ada perangkat keras, hardware, dan yang kedua itu ada unsur pesan yang dibawanya, message atau software. Nah, dengan demikian, media pembelajaran ini memerlukan peralatan untuk menyajikan pesan. Namun, yang terpenting bukanlah peralatan itu, tetapi pesan atau informasi belajar yang dibawakan oleh media tersebut. Nah, apa sih perangkat keras hardware itu? Hardware yaitu merupakan sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan bahan ajar. Nah, terus kemudian kalau software yaitu informasi atau bahan ajar itu sendiri yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, agar dapat dikatakan media, semua itu dicontohkan dengan kertas putih. Jadi, jika kertas putih kosong itu tidak mengandung pesan atau bahan ajar, itu belum bisa dikatakan media. Jadi, agar dapat disebut media, maka kertas putih tersebut harus mengandung informasi atau pesan atau bahan ajar yang akan disampaikan. Gitu. Nah, dari beberapa pendapat yang tadi kita udah bahas,
Dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu media pembelajaran merupakan sarana bagi guru sebagai pembawa pesan untuk menyampaikan. Yang kedua, materi atau bahan ajar pembelajaran. Yang ketiga, yang terakhir yaitu agar pembelajaran lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya penggunaan media secara kreatif akan memperbesar kemungkinan bagi siswa untuk belajar lebih banyak, mencamkan apa yang dipelajari lebih baik, dan meningkatkan penampilan dalam melakukan keterampilan sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama itu ada media visual. Apa sih yang dimaksud media visual? Nah, media visual ini berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan yang akan disampaikan, dituangkan ke dalam bentuk-bentuk visual. Nah, selain itu, fungsi media visual juga berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Nah, jenis-jenis media visual ini contohnya antara lain seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta, atau globe. Terus ada juga papan planel dan papan buletin. Nah, yang selanjutnya itu ada media audio. Media audio ini adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan pada lambang-lambang auditif. Jadi jenis media audio ini antara lain seperti radio, alat perekam, atau tape recorder. Nah, terus selanjutnya yaitu ada media proyeksi diam. Jenis-jenis media proyeksi diam ini antara lain seperti film bingkai, film rangkai, OHT, proyektor, atau mikrofis. Selanjutnya ada media proyeksi gerak dan audio visual. Jenis-jenis media proyeksi gerak dan audio visual ini antara lain seperti film gerak, film gelang, program TV, ataupun video. Terus selanjutnya ada multimedia. Multimedia ini menurut Vaughan, dia menjelaskan bahwa multimedia adalah sembarang komunikasi yang terdiri atas teks, senigrafi, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Sedangkan menurut Heinisch, dia mengatakan bahwa multimedia merupakan penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang terpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer. Nah, yang terakhir ada benda. Benda-benda yang ada di alam sekitar itu dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran, seperti misalnya perekayasa. Nah, perekayasa ini yang akan kita bahas nantinya. Nah, menurut Sumaldino, benda perekayasa yaitu benda-benda yang dapat dilihat dan dikelola dalam situasi belajar seperti objek real, model, dan toolkit multimedia. Baik, oke, selanjutnya kita akan masuk ke perekayasa. Perekayasa itu manipulatif. Jadi, itu adalah benda-benda yang bisa dilihat dan dikelola dalam situasi belajar. Jadi mereka itu seringkali disertakan dalam pusat belajar dan modul pengajaran. Kunjungan lapangan, display, dan diorama mungkin menyertakan rekayasa. Nah, rekayasa ini menarik perhatian siswa dan meningkatkan belajar karena para siswa langsung menanganinya dan memeriksanya. Oke, baik. Rekayasa ini ada jenis-jenisnya ya. Yang pertama itu ada objek real. Objek real ini seperti koin, perkakas, artefak, tanaman, dan binatang. Jadi sebagian dari mereka itu bisa diakses, menarik, dan melibatkan siswa dalam menggunakan bidang pendidikan. Seperti contohnya yaitu ada hewan gerbil yang dikerumuni di taman kanak-kanak. Atau tetarium yang memperkenalkan kepada siswa SMP mengenai konsep ekologi dan kumpulan koin era kolonial yang dipajang di kelas
kajian sosial SMU. Jadi itu adalah merupakan contoh dari objek real yang menjelaskan hal-hal yang belum jelas dan merangsang imajinasi. Objek real ini mungkin digunakan sebagaimana adanya mereka atau mungkin bisa mengubahnya untuk meningkatkan pengajaran. Jadi di sini ada contoh-contoh dari modifikasi objek real. Nah, yang pertama itu ada potongan. Perangkat seperti mesin dengan satu potongan sisi untuk memungkinkan pengamatan mendalam mengenai cara kerja di bagian dalamnya. Nah, yang kedua ada spesimen, yaitu tanaman, hewan yang sebenarnya atau bagian dari yang diawetkan untuk pengamatannya mudah. Terus yang terakhir ada pameran, yaitu kumpulan artefak, seringkali yang berkaitan dengan sains dan sejarah yang disajikan bersama dengan informasi cetakan untuk menggambarkan suatu hal. Jadi selain manfaat yang nyata sebagai sarana menyajikan informasi, memancing pertanyaan, dan menyediakan pengalaman belajar langsung dilakukan, objek real juga bisa memainkan peran dalam fase evaluasi dari pengajaran. Mereka bisa ditampilkan di lokasi tengah, di mana para pembelajar bisa mengidentifikasi mereka. Pengelompokan mereka, menjelaskan fungsinya, membahas manfaatnya, atau membandingkan dan membedakannya. Situasi penguji semacam itu menekankan aplikasi dunia nyata dari topik kajian, membantu transfer pelatihan, dan membantu melampaui belajar yang sekadar lisan. Yang selanjutnya yaitu ada model. Model merupakan representasi tiga dimensi dari objek real. Sebuah model mungkin lebih besar, lebih kecil, atau berukuran sama seperti benda yang diwakilinya itu. Model mungkin sangat terperinci atau disederhanakan untuk tujuan pengajaran. Model bisa menyediakan pengalaman belajar yang objek real tidak bisa lakukan. Jadi model ini bisa menyediakan pengalaman belajar yang objek real bahkan tidak bisa melakukannya gitu. Nah, misalnya detail-detail yang penting bisa diperkuat menggunakan warna. Beberapa model bisa diuraikan untuk menyediakan tampilan interior yang tidak mungkin digunakan oleh objek real. Nah, yang selanjutnya itu ada model rakitan. Model rakitan yaitu representasi yang disederhanakan dari perangkat yang rumit, umum ditemui dalam pendidikan kejuruan. Dengan menyoroti unsur-unsur penting yang menghilangkan detail-detail yang mengalihkan perhatian, model rakitan akan bisa memperjelas hal-hal yang kompleks. Nah, sebagai misal yaitu sebuah model rakitan dari komputer laptop memiliki komponen internal yang tersebar pada papan yang besar dengan komponen yang berlabel dan diagram sirkuit yang terletak
yang tercetak di papan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada perekayasa dan peranti lunak komputer. Perekayasa dan peranti lunak komputer ini penambahan perekayasa dan materi langsung untuk para siswa yang disertai dengan paket peranti lunak komputer merupakan salah satu contoh bagaimana material pengajaran tradisional digabungkan dengan peranti lunak komputer untuk menyediakan pengalaman belajar yang hebat. Sebagai contoh misalnya itu sebuah serial CD-ROM Science yang sangat menarik yang menggabungkan kekuatan teknologi dengan keefektifan perekayasa aktual adalah Science Course Exploration yang dirancang untuk kelas 2 sampai 4. Nah, program ini memperkenalkan dan memperkuat ide, metode ilmiah, dan konsep sains mendasar bagi siswa belia. Kisah yang menarik dan beranimasi ini membuat pertanyaan ilmiah. Peranti lunak ini kemudian memadu para siswa tahap demi tahap melalui proses ilmiah dan menggambarkan bagaimana merancang eksperimen. Dengan bekerja dalam tim, para siswa menggunakan perekayasa yang disertakan dalam fit untuk bereksperimen dengan jawaban yang mungkin. Ketika mereka merasa telah menyelesaikan masalah, mereka memasukkan informasi ke dalam komputer untuk melihat apakah jawaban mereka sudah benar. Ini sepertinya yang terbaik untuk kedua dunia. Penggunaan komputer yang efisien dan pengalaman belajar yang autentik bagi para siswa. Yang selanjutnya yaitu ada kit multimedia. Sebuah kit multimedia merupakan sebuah kumpulan material pengajaran atau belajar yang melibatkan lebih dari satu jenis media yang disusun di seputaran satu topik tunggal. Kit seringkali meliputi objek real, model, dan model rakitan. Mereka mungkin juga berupa CD-ROM, DVD, material audio dan video, gambar diam, bahan cetak belajar, peta lembar kerja, diagram, grafik, dan buklet. Beberapa kit multimedia dirancang bagi guru untuk digunakan dalam presentasi di ruang kelas. Yang lainnya dirancang untuk digunakan oleh siswa individual atau kelompok kecil. Kit multimedia komersial tersedia untuk berbagai mata pelajaran pendidikan. Kit belajar ini mungkin menyertakan audio dan video, permainan di lantai, permainan di papan, poster, sumber daya penuh warna, kartu aktivasi, mural, diagram dinding, bentuk geometrik, kartu flash, material laboratorium untuk percobaan sains, dan bahkan wayang atau boneka untuk menampilkan kisah-kisah. Mereka biasanya menyertakan gambar kerja siswa dan buku petunjuk guru. Guru juga atau spesialis media juga bisa menyiapkan kit multimedia. Tujuan utama dari sebuah kit adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar langsung menyentuh, mengamati, menguji coba, untuk ingin tahu, dan untuk memutuskan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada keuntungan dan keterbatasan rekayasa. Nah, yang pertama ada keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu realisme. Maksudnya apa sih? Jadi, perekayasa ini menyediakan realisme dan menggambarkan konsep yang melibatkan 3 dimensi. Mereka meningkatkan identifikasi benda-benda melalui ukuran, bentuk, dan warna, dan menyediakan pengalaman langsung dan praktik di laboratorium. Nah, yang kedua itu ada minat. Perekayasa menimbulkan minat karena bersifat multisensorik. Jadi, setiap orang menyukai menyentuh dan merekayasa objek real untuk memeriksa eksperimen spesiesnya yang tidak biasa secara lebih dekat. Jadi, lebih menarik siswa dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir ada kerjasama. Perekayasa ini bisa menjadi mekanisme ideal untuk merangsang kerja proyek
kelompok kecil. Jadi, kegiatan belajar kooperatif bisa timbul di seputaran percobaan, penyelesaian masalah, permainan peran, atau jenis-jenis praktik langsung lainnya. Selanjutnya ada keterbatasan. Eee, Keterbatasan yang pertama itu adalah mahal. Jadi, rekayasa ini seringkali lebih mahal daripada material lainnya yang lebih konvensional. Nah, yang kedua itu ada penyimpanan. Penyimpanan di sini maksudnya, bisa menyulitkan untuk menemukan tempat penyimpanan untuk rekayasa dan untuk mengingat di mana rekayasa itu berada ketika Anda menginginkan menggunakan mereka. Nah, yang terakhir itu ada ringkih. Jadi, beberapa rekayasa bisa dengan mudah pecah atau rusak dan mungkin tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Selanjutnya itu ada contoh pengembangan media pembelajaran perekayasa kit multimedia. Jadi di sini yang saya pakai yaitu pengembangan media pembelajaran perekayasa kit multimedia ini. Ada prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan jenis media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi yang pertama itu identifikasi dan batasi topik bahasan. Jadi kita harus mengidentifikasi dan membatasi topik bahasan yang akan kita bahas. Yang kedua itu tentukan tujuan yang ingin dicapai. Setelah mengidentifikasi dan menentukan topik bahasannya, kita harus menentukan tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga itu identifikasi karakteristik siswa yang akan menggunakan media tersebut. Yang keempat, menentukan media apa yang paling sesuai untuk mencapai tujuan. Yang kelima, menyiapkan alur atau urutan penyampaian media, disesuaikan urutan materi atau topik pembelajaran. Nah, yang terakhir, menentukan orang yang akan membantu menyiapkan media secara keseluruhan. Jadi media ini bisa dibuat oleh guru dan tidak terbatas jenis ataupun bentuknya, bergantung pada hasil pemilihan yang mana lebih tepat. Jadi di sini ada berikut contoh media pembelajaran perekayasa kit sederhana yang dapat dibuat guru dalam memanfaatkan bahan yang mudah didapatkan. Di sini saya buat dengan kardus dan origami. Kertas karton. Mohon maaf, kertas karton. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab yaitu hiwar dalam kosakata as-sa'ah atau jam. Jadi kita bisa menggunakan media ini sebagai pelantaranya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.